Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dan pemirsa yang berbahagia, di era sekarang ini kita mendapatkan ujian daripada Allah SWT, yaitu pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama ini cepat sekali penularannya. Untuk itu diharapkan kepada kita semuanya untuk meningkatkan, menambah kualitas wudhu kita supaya tidak dihilangkan habis batal wudhu, kemudian cuci tangan, kebersihan yang lainnya selalu dijaga dan diupayakan dengan secara seksama. Anak-anakku yang berbahagia dan pemirsa yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas materi yakni tentang adab takziah. Ada beberapa poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah tentang pengertian takziah, yang kedua adalah tentang dasar takziah, yang ketiga adalah tentang adab takziah, yang keempat adalah nilai positif takziah. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa kita ingat dengan satu dalil daripada Allah SWT, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Selanjutnya tadi kita membahas tentang pengertian takziah. Takziah berasal dari kata azza yu'azzi, yang artinya menyabarkan, menghibur kepada keluarga jenazah. Kita ketahui bersama bahwa siapapun yang kembali kepada Allah di antara kita, mereka merasakan kesedihan yang amat sangat luar biasa, sehingga di antara kita perlu dan sangat perlu sekali untuk mengadakan takziah. Takziah adalah hukumnya adalah sunnah. Seorang yang takziah kepada tetangganya, saudaranya adalah merupakan suatu sifat yang terpuji. Kemudian yang kedua adalah dasar tentang takziah. Salah satu dalam ayat Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejelekan. Yang adab takziah yang pertama, menghibur yang kena musibah. Bagaimana kita menghibur mereka supaya diberikan kesabaran, ketabahan, dan selalu mengharap pahala dan ridho dari Allah SWT. Yang kedua, yakni bersikap sopan dan berbicara santun. Bersikap sopan, yakni di dalam takziah kita berusaha untuk menunjukkan sikap yang baik, sikap yang luar biasa baiknya kepada keluarga jenazah, yang kemudian berbicara dengan sopan, tidak berbicara yang menambah beban daripada mereka, namun pembicaraan diupayakan bagaimana meringankan beban pada mereka, menguatkan kepada mereka agar tetap bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga, mengikuti penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, menyolatkan, memandikan, menyolatkan hingga tuntas, kemudian ikut berusaha untuk mengantarkan jenazah ke makamnya. Selanjutnya yang keempat, dilakukan kepada siapa yang kena musibah, bukan pilih-pilih kalau takziah, namun siapapun yang kena musibah, khususnya umat Islam, kepada keluarga, apalagi keluarga itu keluarga yang sangat tidak punya, yang sangat menderita, sekali berusaha untuk kita bertakziah kepada mereka supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dan kesabaran dari Allah SWT. Yang kelima, disunahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga mayit. Jangan sampai keluarga mayit diberikan beban yang amat sangat berat sehingga berusaha untuk menyiapkan makanan untuk para petakziah. Justru kita sebagai tetangga, kita sebagai teman, kita sebagai saudara berusaha untuk membantu membuatkan makanan untuk keluarga si mayit dengan saling tolong-menolong dan membantu. Nilai positif takziah. Nilai positif takziah yang pertama yakni mampu merasakan kesedihan. Para petakziah ini mampu untuk merasakan betapa orang yang sudah ditinggal pergi selama-lamanya, mereka merasakan kesedihan yang amat luar biasa, sehingga mereka perlu kesabaran, mereka perlu
kesabaran amat sangat luar biasa yang dihadapannya, sehingga para petakziah ini berusaha untuk mampu bagaimana apa yang dirasakan mereka dan bagaimana ini kondisi ini kalau terjadi pada diri kita. Yang kedua, bermuhasabah, artinya berhitung-hitung bagaimana kalau kita suatu saat nanti kembali seperti mereka, supaya dia di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka kita menghitung diri usia sampai berapa, ternyata meninggal itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal sakit atau itu. Ini supaya kita berhati-hati, bermuhasabah bagaimana kalau hal ini terjadi pada kita sedangkan kita belum ada persiapan yang amat sangat luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, memotivasi untuk bersabar. Bagaimana keluarga jenazah yang sudah ditinggalkan ini berusaha untuk memberikan motivasi, untuk memberikan dirinya bahwa untuk bersabar kepada Allah SWT atas ujian yang telah diterimanya, dan juga kepada kita juga untuk menyiapkan diri. Selanjutnya, yang keempat, tidak memotivasi untuk ridho terhadap apa yang telah menjadikan ketetapan oleh Allah SWT. Apa yang meninggal adalah merupakan suatu takdir Allah yang tidak bisa dirubah kapanpun, tidak bisa diganti oleh siapapun, tidak bisa diganti oleh apapun, karena meninggal sudah ada kepastian. Maka kita berusaha untuk ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bagaimana kita berupaya dalam rangka mengisi kehidupan kita ini dengan suatu nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan, Pak. Kenapa? Karena hidup ini ada dua hal kenapa kita melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, kebaikan itu adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai insan. Yang kedua adalah umur kita terbatas. Umur kita apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dialahkan walaupun sesaat. Anak-anakku yang berbahagia dapat pemirsa, yang kedua inilah, umur ini sangat terbatas sekali, dibatasi usia kita, sehingga kita berusaha untuk meningkatkan amal-amal yang sangat baik, amal-amal yang ikhlas dalam rangka kita persiapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, marilah kita, anak-anakku dan para pemirsa yang berbahagia, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup, berusaha untuk meningkatkan amal-amal kita, karena kita akan kembali kepada Allah dengan waktu, tahun, dengan cara yang masing-masing berbeda. Untuk itulah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada seperti ini. Anak-anakku yang berbahagia, demikian yang kami sampaikan tentang adab takziah. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini nanti bisa belajar kembali dan berusaha meresapkan kembali bahwa kita akan dibawa kembali kepada Allah lewat pintu meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami sebuah kematian. Perlu kami ingatkan kembali kepada anak-anak dan pemirsa yang berbahagia, dalam kondisi seperti ini jangan sampai lupa sekali lagi jaga wudhunya, cuci tangannya, tetap pakai masker, kemudian jaga jaraknya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan mudah-mudahan kita semua akan diridhoi Allah SWT. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.